Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya Alex di Bisnis Mikro. Siang hari ini saya akan mencoba mengupas tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman di Facebook saya yang menanyakan tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan dana BPUM. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like and subscribe. Jadi teman-teman, ada salah satu cara untuk mendapatkan dana BPUM. Nah, sebelum kita menuju ke caranya, kita harus tahu dulu teman-teman bahwa syarat-syarat BPUM itu ternyata ada beberapa. Yang pertama yaitu merupakan warga negara Indonesia, yang kedua memiliki usaha mikro, yang ketiga bukan ASN, TNI Polri, BUMN ataupun BUMD, yang keempat itu tidak sedang menikmati pinjaman pembiayaan dari perbankan. Yang kelima, asetnya kurang dari 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan atau usaha. Dan yang terakhir, omsetnya kurang dari 300 juta rupiah per tahun. Jadi di sini teman-teman, penulis atau saya sendiri mengusulkan untuk teman-teman mencoba mendaftarkan diri teman-teman ke Bank BRI, karena ternyata Bank BRI itu adalah salah satu lembaga pengusul dana BPUM. Nah, apa aja syarat yang dibutuhkan teman-teman? Kita saksikan lagi. Nah, ternyata syaratnya teman-teman yaitu teman-teman harus membawa KTP, KK, dan juga surat keterangan usaha dari desa atau lurah setempat. Untuk apa sih itu sebenarnya? Mari kita cek lagi. Nanti teman-teman, KTP teman-teman akan dicek apakah termasuk warga negara Indonesia, bukan merupakan ASN, TNI Polri atau BUMN atau BUMD, dan KTP-nya akan digunakan untuk melakukan BI checking apakah teman-teman itu tidak sedang menikmati pinjaman atau pembiayaan dari perbankan. Untuk KK sendiri itu nantinya diperlukan untuk yang pertama mengecek anggota keluarga yang lain, apakah ada yang menikmati dana BPUM atau bukan. Misalnya contoh, suaminya ternyata daftar di tempat lain, istrinya daftar di BRI. Itu jadi sebuah panduan bahwa sebenarnya hanya salah satu yang boleh menikmati dana BPUM. Nah, selain itu nanti apabila ternyata teman-teman tidak mempunyai rekening BRI, teman-teman akan dibuatkan satu rekening khusus yang mana peran kakak adalah melihat nama ibu kandung dari nasabah. Nah, kalau SKU sendiri itu nanti akan dilakukan pengecekan teman-teman apakah surat keterangan usaha yang dibuat oleh teman-teman dari kelurahan atau desa tadi itu sama dengan realitanya. Jangan-jangan tidak punya usaha tapi buat sendiri, atau punya usaha tapi suratnya beda. Itu sebagai panduan saja teman-teman. Nah, nanti setelah proses administrasi teman-teman selesai dan sampai tahap awal pengecekan dan tidak sedang menerima BI checking, tidak sedang menerima pinjaman, nah teman-teman itu akan dilakukan survei meliputi yang tadi tempat usaha, kemudian akan melihat aset teman-teman itu kurang dari 50 juta rupiah atau tidak, serta omsetnya kurang dari 300 juta rupiah per tahun atau tidak. Nah, setelah disurvei teman-teman, nantinya apa yang akan dilakukan? Ikuti terus video ini. Oke, setelah selesai dilakukan pengecekan ke lapangan, maka hanya ada dua opsi, diusulkan ke Kementerian Koperasi atau ditolak. Nah, apabila diusulkan ke Kementerian Koperasi, maka nantinya segala sesuatu yang disurvei tadi akan dibentuk, dibuatlah semacam lembar kunjungan yang nantinya akan diberikan kepada Kementerian Koperasi. Nah, apabila ditolak, maka secara tidak langsung tidak perlu diberikan data ke Kementerian Koperasi. Jadi nanti yang berhak memutuskan dapat atau tidaknya ternyata Kementerian Koperasi yang mewadahi UMKM. Jadi demikianlah teman-teman bagaimana caranya
untuk mendaftar supaya mendapatkan dana BPUM. Semoga teman-teman beruntung bagi mendapatkannya, dan apabila yang sudah mendapatkan, tolong pergunakan dana BPUM tersebut untuk tambahan modal usaha. Demikian teman-teman, sampai jumpa dalam video berikutnya.